Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kalian semua, berhenti sekarang juga. Sosok Shoyan berdiri di udara. Suaranya yang agak menarik perhatian semua orang. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang di depan mereka, seorang manusia, benar-benar akan menghentikan mereka, menyerang singa laut berduri. Mengapa? Sementara mereka masih bingung, singa laut berduri menarik kapal dan menambatkannya di pantai. Kemudian, sekelompok orang melompat turun dari kapal dan muncul di hadapan semua orang di pulau itu. Ini, apa yang terjadi? Tepat saat semua orang di pulau itu merasa terkejut, beberapa sosok manusia di antara kerumunan mengenali dua Dodi Bintang 9 yang baru saja turun dari kapal. Diakon Qian dan Diakon Zhou, mengapa kalian? Bukankah kapal kalian seharusnya tiba dalam waktu 1,5 bulan? Mengapa kalian ada di kapal ini? 4 sosok manusia dengan cepat melangkah maju. Mereka menangkupkan tangan kedua Dodi Bintang 9 sambil bertanya. Dua orang Dodi Bintang 9 itu langsung mengenali orang-orang ini saat mereka melihatnya. Keempat orang ini berasal dari Ryuzawa Square. Setelah itu, mereka berdua tersenyum dan memberitahu keempat orang ini tentang apa yang telah terjadi sebelumnya dan alasan mengapa mereka tiba di sini begitu cepat. Tentu saja, kata-kata mereka tidak mengandung maksud menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, masalah Shoyan yang dengan mudah menaklukkan singa laut berduri dan menggunakannya sebagai tenaga kerja terdengar oleh orang-orang di belakang mereka. Kata-kata ini langsung menimbulkan keributan besar di kerumunan. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh Shoyan. Kultivasi singa laut berduri ini setidaknya setara dengan Dodi Bintang 9 tingkat menengah. Meskipun demikian, ia masih dapat dengan mudah ditundukkan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa hebatnya kultivasi yang terakhir. Ketika rombongan tamu yang terbang turun dari kapal di belakang Shoyan melihat ekspresi di wajah orang banyak di depan mereka, wajah mereka tanpa sadar menampakkan senyum mengejek dan sombong. Mata mereka menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka sedang melihat orang desa. Adapun kebanggaan yang tidak dapat dijelaskan, itu seharusnya karena mereka beruntung dapat menikmati proses binatang laut menarik perahu. Hanya titik perjalanan ke laut utara ini saja sudah cukup bagi mereka untuk diingat untuk waktu yang lama. Mengabaikan kerumunan yang berisik, tubuh Shoyan melesat dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan singa laut berduri. Sekarang, setelah mereka tiba di tempat tujuan, janji dengan singa laut berduri tentu saja akan terpenuhi. Di bawah raungan tak sabar singa laut berduri, Shoyan membalik telapak tangannya dan dua pil bulat sempurna langsung jatuh ke tangannya. Dia melambaikan tangannya dan orang besar di depannya menelannya dalam satu tegukan. Setelah itu, ia mengeluarkan dua teriakan gembira dan tubuhnya yang besar perlahan tenggelam. Akhirnya, ia menghilang dari pulau ular. Melihat orang besar ini pergi, Shoyan berbalik dan menaiki pulau ular melingkar di bawah pengawalan semua orang. Shoyan berjalan di jalan yang mengarah ke pusat pulau ular. Karena medan pulau itu, jalan itu memperlihatkan pemandangan puluhan ribu anak tangga. Sepintas, anak tangga yang berkelok-kelok itu tak berujung, dan di ujung pandangan seseorang, ada sekelompok bangunan megah. Itu juga merupakan titik tertinggi pulau ular, area paling sentral. Dikelilingi oleh kerumunan di belakangnya, Shoyan tak dapat menahan perasaan tak berdaya di hatinya. Aura yang luas dan perkasa dari sekelompok besar orang ini, seperti sekelompok perampok yang menyerbu gunung dari kaki gunung. Sejumlah besar toko di jalan tidak dapat menahannya dan menutup pintu mereka satu demi satu dimanapun mereka lewat. Bahkan orang-orang yang lewat di jalan menunjukkan wajah ketakutan saat mereka membuka jalan bagi sekelompok orang ini. Shoyan hanya bisa tersenyum getir. Ia menggelengkan kepalanya dan baru kemudian mengalihkan pandangannya ke dua Dodi Bintang 9 yang masih mengikutinya. Bolehkah aku tahu, apakah kalian berdua tahu lokasi pasti perguruan tinggi Beihai di lautan utara? Mendengar ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Setelah berpikir sejenak, mereka menangkupkan tangan dan tersenyum. Senior, apakah Anda akan berguru di perguruan tinggi Beihai? Shoyan mengangguk dan orang di depannya segera berbicara lagi. Dari nada bicara senior, sepertinya kamu tidak begitu mengenal perguruan tinggi Beihai. Bagaimana jika aku memperkenalkannya kepadamu sebelum memberitahu lokasi pasti Universitas Beijing? Kata Diakon Zhou. Shoyan mengerutkan keningnya. Dari nada bicaranya, sepertinya dia sangat mengenal perguruan Beihai. Jangan bilang kalau kalian berdua berasal dari perguruan Beihai, tanya Shoyan. Hahaha, tetua pasti bercanda.
Kita berdua tidak memiliki kemampuan untuk masuk. Mereka berdua menggelengkan kepala dan tertawa getir. Setelah beberapa saat, mereka menatap Shoyan lagi dan bertanya, "Bolehkah aku tahu, apakah senior pernah mendengar tentang 3 kepala besar laut utara?" kata Diakon Zhou. 3 kepala besar laut utara? Apa sajakah itu? Shoyan mengerutkan keningnya sambil bertanya. Dia baru saja memasuki laut utara dan tidak tahu apapun tentang faksi lain. Senior, apa yang disebut 3 kepala besar laut utara adalah 3 faksi terkuat di laut utara. Perguruan tinggi Beihai adalah salah satunya. Shoyan langsung mengangkat alisnya saat kata-kata ini diucapkan. Dia tidak menyangka perguruan tinggi Beihai memiliki kekuatan pencegah seperti itu. Bahkan, mereka mampu menjadi salah satu dari 3 faksi besar di laut utara. Namun, Shoyan mengerti setelah memikirkannya. Perguruan Beihai didirikan seorang diri oleh Hai Mo-chen. Kultivasinya mungkin setara dengan Guyo. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah utara yang dapat menandinginya. Dapat dimengerti jika dia mampu menindas 2 faksi besar. Selain perguruan Beihai, 2 faksi besar lainnya adalah penguasa sejati Laut Utara. Mereka juga merupakan 2 suku binatang ajaib yang telah ada paling lama di lautan. Suku hiu laut dan suku ular laut. Di hadapan 2 makhluk besar ini, golongan manusia bahkan tidak layak disebut. 2 suku binatang ajaib yang hebat telah membagi seluruh lautan menjadi 2 bagian. Setengahnya dikuasai oleh suku hiu laut, sementara setengahnya lagi dikuasai oleh suku ular laut. Wilayah kekuasaan mereka secara kebetulan meluas hingga ke daerah sekitar Pulau Ular. Oleh karena itu, tidak ada anggota kedua suku ini di wilayah laut tempat kita berasal. Mereka hanya melakukan ini untuk menjaga keseimbangan laut. Jika tidak, jika faksi mereka terus berkembang tanpa henti, selain dari 2 suku binatang ajaib yang hebat ini, kemungkinan besar tidak akan ada binatang ajaib lain di seluruh lautan. Namun, perguruan Beihai berada di persimpangan di wilayah kedua suku binatang ajaib ini. Jika kita ingin berpergian dari Pulau Ular ke perguruan Beihai, kita akan membutuhkan waktu perjalanan 1 bulan lagi. Diakon Qian dan Diakon Zhou tanpa sadar menghentikan tubuh mereka saat mereka berbicara sampai titik ini. Karena wilayah laut setelah ini lebih berbahaya, Rizal Square tidak akan mengirim kapal apapun ke laut dalam. Mohon maaf atas hal ini. Shoyan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia mengangkat kedua orang yang sedang membungkuk itu. Tanggung jawabmu ada di sini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Selain itu, aku berterima kasih karena telah memberitahuku. Pelayaran berikutnya akan kuselesaikan sendiri, ucap Shoyan. Ada banyak ahli dalam 2 klan binatang ajaib besar, dan bahkan ada beberapa ahli transformasi asal. Senior, kamu harus sangat berhati-hati dalam perjalananmu, ucap Diakon Qian. Ya, terima kasih atas informasinya. Shoyan menggenggam kedua tangannya dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Diakon Qian kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya. Itu adalah peta laut utara. Setelah mengambil peta itu, Shoyan tidak sempat melihatnya. Ia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika ia berbalik untuk melihat, ia menyadari bahwa mereka telah tiba di puncak Pulau Ular. Dari posisinya saat ini, dia dapat melihat lebih dari separuh Pulau Ular melingkar. Dia bahkan dapat melihat wilayah laut yang luas tempat mereka berasal. Laut yang tak berujung, membuat Shoyan tanpa sadar mendesah. Baru saja, Diakon Qian dan Diakon Zhou berkata bahwa laut di depannya saat ini ditinggalkan untuk ditinggali oleh 2 klan binatang ajaib lainnya di laut. Dari sini, dapat dibayangkan bahwa kedua klan binatang ajaib itu menempati sumber daya laut dalam jumlah yang sangat besar. Dan semua ini terjadi karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Meski begitu, jika dipikirkan dari sudut pandang yang berbeda, orang akan menyadari bahwa meskipun kedua klan binatang ajaib itu bisa dikatakan sombong dan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, jika itu manusia, ketika sebuah klan terus berkembang tanpa henti, bagaimana mereka bisa memberi kekuatan lain kesempatan untuk tumbuh dengan liar? Pada saat ini, dari titik tertinggi Pulau Ular, serangkaian suara yang mendesak tiba-tiba datang. Tidak sulit untuk mendengar urgensi semacam itu. Sesuatu pasti telah terjadi di pulau ini. Apa yang telah terjadi? Apa arti bunyi lonceng itu? Shoyan mengerutkan kening dan bertanya. Hampir pada saat yang sama, ekspresi semua orang di belakangnya dan bahkan semua orang di pulau itu berubah drastis. Semua orang kuat yang setidaknya seorang Dodi melintas dan muncul di langit. Dalam sekejap mata, seluruh langit di atas Pulau Ular melingkar ditutupi oleh sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus, gelombang ular ada di sini. Diakon Qian yang berada di sampingnya dengan cepat menjelaskan kepada Shoyan, apa yang disebut kelompok ular sebenarnya setara dengan gelombang binatang buas dalam arti tertentu. Gelombang binatang buas ini dibentuk oleh para prajurit suku ular laut.
Semua prajurit suku ular laut yang berpartisipasi dalam gerombolan binatang buas berada di level Dodi kelas atas. Mereka sangat kuat. Arti dari keberadaan gelombang binatang buas ini adalah tradisi dalam klan ular laut, yaitu memilih prajurit sejati dari ular laut yang tak terhitung jumlahnya, dan bergabung dengan pasukan khusus dalam klan ular laut untuk melindungi klan. Syarat pertama untuk memilih prajurit jenis ini adalah membunuh 10 prajurit tingkat Dodi. Pada zaman kuno, pemilihan semacam ini biasanya hanya dilakukan di dalam suku mereka sendiri. Medan perangnya juga adalah pulau ular. Namun, karena campur tangan manusia, pulau ular tidak lagi menjadi milik mereka. Oleh karena itu, aturan pemilihan prajurit mengalami sedikit perubahan. Itu dipindahkan dari suku ke prajurit manusia. Medan perang masih sama. Para prajurit suku ular laut yang berpartisipasi dalam seleksi semacam ini biasanya berada di posisi paling bawah suku. Status mereka lebih rendah. Tujuan mereka berpartisipasi dalam seleksi adalah untuk mengubah status mereka di suku. Selain itu, karena jumlah prajurit yang diseleksi terbatas, orang-orang ini biasanya sangat kejam. Mereka akan memilih bertarung dengan cara yang paling gila sejak awal agar dapat menyelesaikan seleksi secepat mungkin. Meskipun proses ini dapat mengorbankan nyawa mereka, mereka tetap sangat bersemangat melakukannya. Ini karena orang-orang ini jelas memahami bahwa jika mereka tidak dapat menyelesaikan seleksi, mereka akan selamanya berada di posisi paling bawah di suku. Pembagian status membuat mereka menghargai status mereka sendiri. Agar dapat duduk di posisi teratas, orang-orang ini tidak akan ragu bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, Shoyan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ras ular laut memang gila. Demi memilih prajurit terbaik, mereka bahkan tidak peduli dengan nyawa rakyat mereka. Tentu saja, ini mungkin ada hubungannya dengan jumlah ras mereka sendiri. Jumlah orang yang sangat banyak memaksa ras ular laut menggunakan cara-cara ekstrim seperti itu untuk mengendalikan jumlah rakyat mereka. Selain itu, mungkin juga karena sifat binatang iblis yang suka bertarung. Mengenai hal ini, dikatakan bahwa bahkan ras hiu laut pun sama. Tentu saja, perbedaannya adalah mereka tidak akan memilih untuk saling membunuh, dan mereka tidak akan menyerang manusia dengan mudah. Tepat saat mereka berbicara, mereka mendongak. Selain prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya di langit, ada juga aura kuat dalam jumlah besar di langit utara. Aura itu dengan cepat mendekati mereka. Pulau ular yang awalnya berada di bawah langit cerah, kini tertutupi lapisan kabut. Aura itu baru berhenti ketika mencapai langit di atas pulau itu. Semua orang di pulau mengangkat mata mereka dan memfokuskan pandangan mereka. Pada saat ini, sekelompok besar orang dengan tubuh manusia dan ekor ular berada tinggi di langit. Mata merah mereka dipenuhi dengan nafsu haus darah saat menatap semua manusia di pulau di bawah. Niat membunuh yang gila menyebabkan mereka terus-menerus memindai manusia di bawah, seolah sedang memilih mangsanya. Sialan, bajingan setengah manusia setengah binatang ini. Mereka benar-benar menjadikan kita mangsa. Banyak orang langsung mengutuk ketika mereka melihat tatapan itu. Bahkan Shoyan menyipitkan matanya saat tatapan itu menyapu dirinya. Pada saat ini, lonceng yang berdentang dari titik tertinggi pulau ular akhirnya berhenti. Kemudian, 3 siluet melesat keluar dari gedung-gedung dan melayang di udara. Mata tajam mereka menatap lurus ke arah sekelompok manusia di seberang mereka. Setelah 3 tahun, Komandan Shu, kita bertemu lagi. Suara penuh wibawa terdengar dari seorang pria parubaya berambut hitam di antara ketiganya. Aura yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh pria parubaya itu. Ketika banyak anggota klan ular laut merasakan aura ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Segera setelah itu, aura kuat menyapu keluar dari anggota klan ular laut dan menghalangi aura pria parubaya itu. 2 ahli transformasi asal merasakan kekuatan kedua aura ini. Shoyan yang berdiri di jalan di bawah tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mulutnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Laut Utara benar-benar tempat yang penuh kekuatan. Dia baru saja tiba di sini hari ini, dan dia telah melihat 2 ahli transformasi asal. Sulit membayangkan seperti apa di kedalaman Laut Utara. Pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin dari kerumunan ras ular laut. Setelah itu, seorang pria kekar perlahan berjalan keluar dengan langkah berat. Tidak seperti anggota ras ular lainnya, meskipun penampilannya mirip dengan mereka. Ekor ular di tubuh bagian bawahnya telah berubah menjadi sepasang kaki. Ini adalah aturan ras ular laut. Semua ahli di bawah alam transformasi asal diharuskan menjaga ekor ularnya. Wang Ziyuan, sudah 3 tahun. Aku tidak menyangka kultivasimu tidak meningkat sama sekali. Apakah aku melebih-lebihkanmu? Ada sedikit nada mengejek dalam tawanya yang dingin. Pada saat yang sama, Wang Ziyuan juga mengerutkan kening dan mendengus dari hidungnya. Komandan Su, meskipun begitu, tampaknya kultivasimu belum melampaui milikku.
Jadi, untuk saat ini, aku sarankan kamu untuk menyingkirkan kesombonganmu. Orang yang berbicara adalah ahli transformasi asal yang bernama Wang Ziyuan. Wang Ziyuan, aku ingin melihat berapa tahun lagi kau bisa bertahan dengan kultivasimu di alam transformasi asal akhir. Cepat atau lambat, akan ada hari ketika aku akan membunuhmu secara pribadi di pulau ular melingkar ini, ucap orang yang disebut Komandan Su itu. Ya, aku akan menunggumu. Wang Ziyuan menggenggam kedua tangannya erat-erat. Suaranya yang mendominasi bergema di sekitarnya, menyebabkan para ahli di pulau di bawah bersorak. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa ketika Wang Ziyuan mengucapkan kata-kata itu, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Benar, seperti yang dikatakan Komandan Su di depannya. Jika kultivasinya tidak meningkat sedikit pun, maka kemungkinan besar tidak perlu menunggu beberapa tahun lagi sebelum dia tidak dapat bertahan saat gelombang binatang buas berikutnya datang. Oleh karena itu, ia perlu meningkatkan kultivasinya sebelum itu. Bahkan, jika ia tidak mencapai alam pengembalian asal, dia harus maju ke tahap puncak transformasi asal untuk menghadapi orang di hadapannya ini. Dasar bocah. Hari ini akan menjadi medan pertempuran untuk ujian kalian. Siapapun yang bisa membunuh 10 dodi manusia akan berhak memasuki perguruan Yuan. Hanya akan ada 100 tempat. Karena itu, mulailah perburuan kalian sekarang. Saat Komandan Su berteriak, ras ular yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya berteriak dengan gila dan menyerbu ke arah pulau melingkar di bawah. Mereka membentuk massa hitam yang tampak seperti awan gelap yang turun dari langit. Itu sangat mengejutkan. Hampir pada saat yang sama, semua ahli manusia di pulau itu menyerbu ke atas. Hanya Shoyan dan orang-orang di sampingnya, serta Wang Ziyuan dan Komandan Su yang tidak bergerak sama sekali. Senior, ayo maju. Orang-orang di samping Shoyan dengan hormat menggenggam tangan mereka padanya sebelum menyerbu ke langit. Hanya Shoyan yang tetap di tempatnya. Dia melirik mereka dengan acuh tak acuh. Ketika Shoyan kembali sadar, dia tiba-tiba merasakan tatapan membunuh mendarat padanya. Sebelum dia bisa fokus, pemilik kehadiran itu sudah muncul di hadapannya. Dua tangan ditekuk menjadi cakar dan dengan kejam menyapu ke arah tenggorokan Shoyan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.